Yang berbuih-buih di luar sana nih, kali ini ya Mak Mantap lagi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuh, lihat. Berarti kita taruh di tempat mau ngapain nih Mak Mantap? Yang jelas Mak Mantap itu lagi menuntut haknya Mak Mantap. Jadi Mak Mantap itu beli apartemen 2012-2013 itu cash keras, yang artinya paymentnya itu sampai 1,5 tahun ya. Ternyata Mak Mantap berharap bahwa punya aset atau invest di tahun 2015 udah serah terima kunci itu udah zonk, bertahun-tahun sampai 12 tahun terbengkalai, apartemennya udah jadi, Mak Mantap yang terbengkalai ya. Yang artinya udah kagak jelas hidup gue ya. Jadi mau diterusin mak gue mati, nggak diterusin bapak gue mati, udah kayak sebuah si malakama. Jadi sekarang ini Mak Mantap menuntut haknya Mak Mantap ya. Nah, bagi warga goib ya yang mungkin punya kasus kayak Mak Nasib kayak Mak, nah kalian bisa dengar nih omongan dari korban-korban ini. Dari 500 korban ya, Mak Mantap ada 11 orang nih yang menuntut, yang lainnya ada yang pasrah, ada yang udah meninggoy, ya malu udah 12 tahun ya kan, ada yang ya udah yang ada juga menuntut tapi dicuekin, ada yang akhirnya terpaksa dia top up. Kalau Mak Mantap, sorry Dori Mori, dia gak punya duit. Lebih baik gue buat happy-happy, jalan-jalan ya kan, daripada gue harus bayar lagi. Ya nggak? Dan gitu hasilnya juga apartemennya juga kurang cocok, Bo. Ya kan? Nah doain ya, warga doain, jangan sampai warga goib ya. Doain emak ya, para deterjen yang berbuih-buih di luar sana ya, doain emak wanita tercantik di dunia lalu ini menang, mendapat haknya. Oke? Amin ya rabbal alamin. Cus, terima. Aduh, kenapa tuh? Oke, ini para korban ya, Lenteng Agung City. Coba Pak ceritakan kronologisnya gimana Pak? Di tahun 2012 sedang ada promo pembukaan apartemen LA City yang sedang dilakukan tahapan groundbreaking untuk pembuatan apartemen LA City. Pada saat itu dipasarkan Tower A, Tower B, dan Tower C. Nah, dengan harga yang menurut saya cukup menarik ya. Pada saat itu. Tapi pada zaman itu termasuk murah atau mahal? Pada saat itu termasuk di harga yang middle gitu ya. Iya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah, tidak terlalu mahal dan juga terlalu murah. Tapi itu kelasnya kelas apa tuh? Rusun atau apartemen high class atau gimana? Dari awal iklan itu memang tidak diperuntukkan untuk rusun, tapi memang difokuskan untuk apartemen. Gitu. Apartemen menengah ke atas tentunya ya begitu. Jadi memang konsepnya adalah konsep apartemen dengan fasilitas setara dengan apartemen yang ada pada umumnya di Jakarta gitu. Dengan harga? Dengan harga waktu itu dibuka sekitar 200 juta untuk tipe studio. Oke. Dan untuk status Bapak saat itu pembayaran gimana? Pada saat itu melalui kredit Bank BTN. Gitu. Dengan awalnya kita melakukan down payment dan perikatan perjanjian jual beli dengan Spektra dan di pembiayaan dari Bank BTN cabang Kebonjeruk. Oke. Nah, tapi sampai saat ini udah berapa tahun kira-kira berkatung-katung? Kurang lebih hampir 11-12 tahun. 11 sampai 12 tahun. Oke. Ini dengan Pak
Oke, saya Lukas. Oke, Pak Lukas gimana ceritanya? Saya waktu itu sama dari tahun 2012. Saya tertarik waktu itu memang saya pikir karena didukung oleh Bank BTN ya. Jadi saya tertarik, saya minat. Kemudian saya juga waktu itu kredit sama Bank BTN. Dari tahun 2012 sampai lunas. Oh lunas ya Pak ya? Udah Itu lunas. totalnya berapa? Totalnya jadi sama bank Pokok dan bunga ya. pokok dan bunga itu 200, jadi 200 lebih, jadi 250-an. Oke. Nah sekarang tuh yang ingin dituntut tuh apa? Sebetulnya kita nggak nuntut banyak, cuma uang kita udah masukkan dikembalikan saja. Karena kalau yang mereka minta kalau kita nggak top up, apartemen kita hilang. Kayak buah si malakama ya Pak? Iya, padahal kita kan bukannya menipu dan sebagainya, karena kita emang uang kita sudah masuk dan seharusnya setelah lunas dari BTN itu jadi hak milik kita. Ternyatanya nggak bisa, harus top up. Top upnya itu nggak kira-kira, jadi dua kali lebih dari 200 juta sampai hampir 600 ya, 500 juta. Oke. Nah berarti ini udah sidang keempat ya? Sudah sidang keempat ya. Kita para korban apartemen LD City, pengacara yang mengurusi kita. Dijanjikan serah terima akhir 2013, tapi ujung-ujungnya malah dinyatakan bangkrut. Nah, jadi mangkrak dan pilihannya entah pilot atau dinaikin harganya. Nah, ketika diambil alih oleh developer lain, harganya dinaikkan menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Saya harus bayar totalnya itu di atas 400, sehingga nomboknya itu sendiri lebih dari harga awal yang saya beli di awal. Padahal dengan di harga awal saya lunas itu ya semestinya unit saya itu udah milik saya. Bang sebagai pengacaranya kan mendampingi, kira-kira kedepannya langkahnya seperti apa Bang? Kalau saya sih dengan melihat beberapa kali panggilan ini dari pihak developer tidak punya niat atau keinginan untuk datang mendengarkan langsung penjelasan atau kita mediasi di sini, saya berpikir kita akan ambil langkah hukum dengan melaporkan pihak developer atau pengembang ini ke Polda Metro Jaya. Mungkin minggu depan kita akan melaporkan tentang ini nggak benar ini. Ini kan udah selesai semua, akad kredit semua ada, kayak semua udah selesai. Tahu-tahu tidak ada kesepakatan, developer menaikkan harga, ada yang sampai 2 kali lipat. Dan celakanya itu tidak ada di perjanjian awal. Mereka main todong aja. You harus bayar sekian, kalau enggak unit you hilang. Macam mana ini? Enggak benar itu. Artinya gini Bang, Abang siap dengan bukti-bukti untuk kedepannya ke Polda Metro Jaya. Pasti. Karena begini, dari awal bukti-bukti juga sudah teman-teman ini sudah serahkan kepada saya. Cuman kita masih nunggu niat baik dari pengembang ya. Tapi hari ini kalau dia sampai nggak datang, kita pasti bersepakat kita akan melaporkan di Polda Metro Jaya. Terima kasih ya. Dari keluhan korban berarti sama aja Bang ya? Dari semua sama. Udah panggil. Ya, oke. Oke, pemanasan. Thank you, Bang. Udah panggil. Hai deterjen yang berbuih-buih di luar sana nih. Emak sekarang mau Polda alias pulang ya. Bukan ke Polda Metro Jaya, emak maksudnya pulang ya. Ya mudah-mudahan kasus emak udah cepat selesai ya untuk kasus apartemen ini. Hasilnya hari ini sih ada yang miss ya. Yang artinya bahwa yang diundang tergugat itu sudah tidak aktif lagi. Jadi kita akan mengulang lagi, sidang ditunda.
Ya, gimana kelanjutannya, ikutin terus ya kasus-kasus emak. Mohon maaf ya emak, untuk beberapa hari ke depan, beberapa episode ke depan ini YouTube emak tentang kasus emak dulu nih yang emak bahas ya. Oke, emak minta dukungannya buat para deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Oke, masih bersama emak dong, wanita tercantik di dunia. Halo. Udah jangan ganggu gue mau cabut dulu.